أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تجل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ayat paling panjang satu halaman misalnya. Di dalam mushaf yang ada tertulis satu halaman. Dari sisi bacaan mungkin akan saya jelaskan sebagian saja dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang baca dengan panjang. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang begitu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Begitu. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ada begitu. إلى أجل مسمى فاكتبوه
faktubuhu wal yaktub bainakum. Ya, ada yang baca faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ada yang baca waliyaktub. Ada yang baca waliyaktub. Ada yang baca waliyaktub, tapi ada yang baca waliyaktub bainakum katibun bil adl. Wala yaba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Ada yang baca wala yaba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, tidak pakai gunnah ya. Yang saya baca tadi ay yaktuba. Ada yang baca ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Wal yumlil ladzi 'alaiha al-qawl taqillaha rabbah. Saya baca sebagian saja tentang cara membacanya. Saya terjemahkan terlebih dahulu ayat yang kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Idza tadayantum, jika kamu mengadakan utang piutang. Idza tadayantum, apabila kamu mengadakan hutang piutang. Bidainin, ya, dengan hutang secara tidak tunai, ya. Ila ajalin musamma, untuk waktu yang ditentukan, ya. Faktubuhu, maka tulislah hutang piutang itu, catatlah hutang piutang itu. Wal yaktub bainakum kadibun bil adl, dan hendaklah ditulis antara kamu oleh seorang penulis yang adil. Wala ya'ba kadibun, dan hendaklah seorang penulis itu tidak enggan. Hendaklah yang menulis itu enggan, tidak mau ayyaktuba, untuk menulis kama 'allamahu Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Falyaktub, maka tulislah. Wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqqu, dan hendaknya mendiktekan, mengimlakkan alladzi 'alaihi al-haqqu, sesuatu yang benar. Hendaknya menuliskan sesuatu yang benar. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah takut kepada Allah Tuhannya. Mungkin sampai di sini dulu, ya. Nanti kalau dibaca semua, baca terjemahan tok, habis isya. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lalu, ayat-ayat yang sebelumnya, itu
ya, juga menjelaskan tentang hutang piutang juga, malah renten, ya rentenir. Memang pada zaman dahulu orang-orang Arab itu sudah terbiasa mengadakan hutang piutang dan memperdagangkan hutang, sampai-sampai hutang yang yang sudah menjadi kebiasaan hutang piutang itu, hutang itu bayarnya 2 kali lipat. Hutang 1 juta bayarnya 2 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Kalau lama ya saya nggak bisa bayar sekarang, ya lalu ditambah nanti bunganya, ya. bunganya sampai lebih dari 2 kali lipat. Nah, itu zaman dahulu, dan itu sudah kita bicarakan pada ayat yang lalu, ya, pada ayat riba itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya mir riba in kuntum mu'minin, yaitu larangan dari Allah, akhirnya tidak boleh pakai riba. Lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelum ini, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, ya. Takutlah kamu pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ada yang mengartikan dikembalikan kepada Allah itu pada hari dicabut nyawanya. Bisa jadi yang dimaksudkan itu hari kiamat. Yang jelas ketika Allah mengingatkan kepada kita bahwa satu waktu kita akan dikembalikan. Begitu dikembalikan, maka uang itu nggak ada gunanya lagi. Ya. Menghutangkan sekian banyak, kemudian dapat untung. Itu kalau sudah waktu mati, ya sudah nggak ada gunanya sama sekali. Ya. Uangnya sekian banyak, rumah yang besar, mobil yang banyak, itu nggak ada gunanya. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Itu peringatan sebelum ini. Jadi setelah Allah melarang untuk muamalah dengan riba, dengan bunga yang besar, maka Allah mengingatkan agar supaya jangan sampai terlalu memikirkan uang, ya. Sampai dipikir-pikir, wah ini bunganya sekian, terlalu banyak menghitung, nggak ingat akan mati. Kalau sudah mati sudah nggak ada gunanya itu. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Lalu dicukupkan, ya, disempurnakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh seorang diri, oleh setiap diri di dunia itu. Masing-masing melakukan, masing-masing mengadakan aktivitas, ya. Aktivitas itu, ya, dihitung oleh Allah. Aktivitas itu berakibat akan adanya balasan dari Allah. Bisa dianggap sebagai aktivitasnya itu perbuatan jelek, nanti dihitung oleh Allah, dicatat. Aktivitasnya itu adalah perbuatan baik, maka dihitung juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya waffa kullu nafsin ma kasabat. Apa yang sudah diusahakan oleh diri seorang diri itu dicukupkan, disempurnakan semuanya, dicatat maksudnya. Allah juga mengingatkan, Allah tidak akan berbuat curang ketika mencatat itu.
Ketika Allah mencatat semuanya sudah dicatat, wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dicurangi oleh Allah. Tidak akan dikurangi amal perbuatan baiknya, pahala amal perbuatan baiknya tidak dikurangi. Dosa-dosa yang dicatat itu juga tidak ditambah. Tambah banyak saya dulu hanya berbuat hanya sedikit kok saja, enggak, semuanya dicatat oleh Allah, tidak dikurangi. Ini pada ayat yang sebelumnya. Lalu sekarang kita bicara lagi masalah hutang piutang ya. Oleh karena itu disuruh mengingat hutang-hutang itu sebaiknya dalam rangka tolong menolong. Jangan hutang piutang itu untuk mencari uang, untuk dianakkan, untuk menjadi riba begitu. Itu sebetulnya kaitannya dengan ayat yang sebelumnya ini. Karena sudah itu apa kalau sudah mati nggak ada gunanya, gitu ya. Oleh karena itu setelah Allah menjelaskan ayat yang terakhir itu, ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu, kemarin sudah saya jelaskan, itu adalah ayat yang terakhir kali turun. Ya. Itu sebagai pengingat ketika kita bermuamalah dengan sesama manusianya untuk saling menghutang, ya, berhutang nyaur, ya, itu sebaiknya ingat akan mati. Nggak ada gunanya kalau ya terlalu memikirkan uang terus gitu ya. Bahkan sebelumnya Allah juga mengingatkan ya, kalau memang hutang itu susah untuk mengembalikan uang ya, sebaiknya sudah dibebaskan aja lah, berikan saja kepada mereka ya. Berikan. Nah, itu ayat yang sebelumnya, sebelum wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, itu ada ayat yang wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan saja hutangnya itu nggak bisa nyaur itu, ya, itu lebih baik ya. Itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, sehingga ayat yang panjang ini akan menjelaskan kehati-hatian di dalam berhutang. Kehati-hatian di dalam berhutang, walaupun tidak dibebaskan, tetapi perlu dicatat supaya tidak ada kecurangan. Gitu. Intinya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini diawali dengan pujian Allah kepada kita, ya. Kita itu dipuji oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Itu kan memuji sebenarnya. Hai orang-orang yang beriman, dipuji kita. Ketika kita percaya kepada Allah itu, Allah memujinya. Hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kalian bermuamalah, hutang piutang, berhutang piutang, ta'amaltum, bermuamalah antara satu dengan yang lainnya sesama manusianya, hutang piutang, mengadakan hutang piutang, bermuamalah bidainin, dengan hutang, bukan dengan cash, ya. Hutang piutang itu namanya hutang ya, ya tidak cash, tidak dibayar tunai gitu ya. Dengan pembayaran tertunda gitu ya, mengembalikannya nanti tertunda ila ajalim musamma, sampai pada batas yang sudah ditentukan. Yang namanya orang bermuamalah itu tidak hutang uang itu saja. Jadi kalau hutang itu uang itu kan pegadaian ya.
Namanya hutang piutang itu bisa saja kasalamin. Nah, pesan, pesan apa? Menjahitkan pakaian misalnya. Itu kan pesan. Pesan makanan ya, untuk pesta perkawinan, pesan makanan. Nanti uangnya saya bayar 1 bulan kemudian. Itu kan hutang namanya. Ya pesan tapi hutang. Wa qardin juga bisa juga dalam bentuk meminjam uang. Nanti akan saya kembalikan gitu. Itu namanya ada yantum bidainin, bermuamalah dengan hutang. Kalau hutangnya itu ila ajalin musamma, pada batasan waktu yang tertentu, maksudnya musamma itu maklum, batasan waktu yang sudah diketahui bersama. Nanti sebulan saya bayar. Faktubuh, maka hitung itu. Hendaknya dihitung. Hendaknya ditulis. Waktu ajalin musamma itu, waktu yang sudah disepakati bersama, sudah diketahui waktunya sebulan itu hendaknya ditulis. Sebulan itu ditulis. Istithaqon, sebagai kepercayaan, sebagai penguat, wa daf'an lin niza', dan untuk menghindari dari adanya pertengkaran. Jadi ini memang penting, orang berhutang itu sebaiknya dicatat walaupun dengan saudara. Kakaknya pinjam, dicatat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham. Sebab kadang-kadang karena tidak dicatat, lupa kalau pinjam. Kapan saya pinjam? Nggak pernah pinjam saya. Nah, yang pinjam itu merasa tidak pernah pinjam, marah kan? Ya. Yang meminjami merasa sudah meminjamkan, loh saya meminjamkan, wah ini kan marah, bertengkar kan gitu. Untuk menghindari itulah Allah mengajarkan kepada kita, walaupun saudaranya sendiri dicatat, ya, untuk menghindari itu tadi, menghindari supaya tidak terjadi pertengkaran. Kalau lupa. Saya sendiri itu pernah terjadi seperti itu, ya. Tidak saya laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kakak saya itu pinjam uang lama. Suatu ketika dia bayar, sudah bayar kepada, sudah nyaur. Ya nggak saya catat. Saya pikir kakaknya sendiri. Ya. Nggak etis lah dicatat-catat segala itu kan, kayaknya begitu, gak pantas kakaknya sendiri mau catat segala ini. Akhirnya saya lupa, betul-betul lupa. Sampai saya enggak, saya belum mendapatkan, belum menerima saya gitu. Akhirnya ya walaupun nggak bertengkar langsung, wah ini dia cerita kepada anak-anaknya, wah aku gak diakoni, aku bayar gak diakoni. Akhirnya anak-anaknya yang protes, wah ini bertengkar akhirnya. Saya kan masa ponakan itu protes sama saya. Saya merasa benar. Akhirnya kan bertengkar gara-gara pinjaman uang. Nah ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila memang berhutang pada siapa saja hendaknya ditulis, ya. Faktubuhu, ditulis hutangnya itu. Sebab kalau tidak ditulis ya seperti itu.
wal yaktub. Oleh Allah Subhanahu wa taala diajar lagi. Siapa yang menulis itu? Wal yaktub, dan hendaknya menulis, ya, bainakum, di antara kalian. Siapa yang menulis? Katibun, seorang penulis. Ya, seorang penulis. Bil adl, dengan adil. Tentunya apa yang dimaksudkan seperti ini adalah katibun, yang dimaksudkan penulis. Memang profesinya adalah profesi penulis. Ya kalau sekarang itulah pengacara, ya pengacara gitu ya. Kalau hutangnya banyak kan, ditulis ada pengacaranya yang menulis. Menuliskan. Ayyaktuba, hendaknya seorang penulis itu menulis. Jadi katibun bil adl, penulis yang adil. Maksudnya bil haqqi, ya, memang jujur di dalam menuliskannya. Ya, fi kitabatihi, di dalam penulisannya. La yazidu fil mali, tidak ditambah-tambah jumlah uangnya. Ya, hutang 300.000, hutang 10 juta, atau hutang ya 50 juta. Penulisnya jangan nambah-nambah, ditambahi oleh penulisnya. Ya. Dan juga temponya, katanya mau nanti bayarnya mau 6 bulan lagi akan bayar misalnya. Jangan ditambah-tambahi. Ditambah-tambahi, wah, tambah 7 bulan gitu, 8 bulan. Itu yang dimaksudkan bil adl. Tentunya kalau sekarang kita sudah terbiasa, ya. Ada seorang pengacara yang menuliskannya, ada saksinya, ya. Tidak menambah dan tidak mengurangi, ditulis. Di samping itu ada perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala, wala ya'ba. Janganlah seorang yang profesinya itu penulis itu jangan sampai menolak untuk menuliskan. Ya, wala ya'ba katibun ayyaktuba. Janganlah seorang yang profesinya itu penulis, katakan pengacara lah, ya. Itu enggan untuk menuliskan ayyaktuba, untuk menuliskan. Maksudnya enggan menulis itu idza du'iya ilaiha, apabila diminta oleh seseorang, tolong tulislah. Jangan sampai enggak enak saya nulis podo, sama-sama saudaranya masa pakai tulislah. Ya. Tulis saja terus, jangan sampai menolak untuk menulis itu. Ya, kama 'allamahullah, karena Allah telah memberikan ilmu pada kamu. Orang pengacara itu kan sudah mendapatkan ilmu. Ilmunya dari Allah, itu bukan ilmu karena sekolahnya, bukan. Ya, hakikat yang memberi ilmu itu adalah Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menagih, kalau kamu sudah berprofesi menjadi pengacara, menjadi penulis, lah jangan kamu menolak. Ya, karena ini adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu. Kamu mendapatkan ilmu adalah allamahullah, Allah telah mengajarkannya. Ai fadluhu. Ya, maksudnya karunia dari Allah bil kitabati, mampu menjadi pengacara, mampu menjadi penulis. Fala yabkhulu biha, maka jangan pikir untuk menuliskannya. Ya. Wal kafu muta'alliqatun bi kama, itu kafnya itu sebagaimana itu, ya, itu berkaitan dengan ya'ba. Orang yang yang enggan menulis itu Allah yang ajarkannya. Dia mendapatkan ilmu dari Allah itu sebetulnya. Jangan ini memang repot sekarang ini. Pengacara itu kan
kadang-kadang mahal menyewa pengacara itu. Hanya mencatatkan saja itu bayarnya mahal. Ini termasuk yang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yaktub, maka hendaknya yang menulis tadi itu ya. Ini penguat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah dikatakan layak bakatun ayatuha ya. Atau di awal tadi wal yaktub bainakum katibun bil adl, sudah ada perintah untuk menulis. Sekarang kok masih ada perintah lagi fal yaktub, itu takkid ya. Ya, tulislah ya, itu untuk mentakkidkan saja. Nah, supaya benar ya penulisannya itu tidak sembarangan, wal yumli lilladzi alaihil haqqu, hendaknya ada seseorang yang mendiktekan ya sekaligus menjadi saksi. Yang mendiktekan itu yang menghutangi itu mendiktekan, ini tulis 400 juta misalnya, 400 juta ditulis ya, hutangnya 400 juta itu disuruh menulis. Kalau sekarang yang tentunya biasanya ditulis walaupun tidak didiktekan, tapi ditulis kemudian diajukan, disuruh tanda tangani, ini loh kamu sudah berhutang sekian, tanda tangan. Itu gampangannya seperti itu. Wal yaktub wal yumli lilladzi alaihil haqqu, ya, didiktekan kepadanya satu kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan adalah ad-dain, ya, hutangnya tadi itu loh. Hutangnya betul, hutang berapa itu harus dicatat betul-betul hutang. Ya annahul masyhudu alaihi, karena itu yang disaksikan olehnya. Makanya sekarang sudah ditiru oleh para pengacara itu menulis itu ada saksinya, ada tanda tangannya di sini sekian, yang hutang tanda tangan, yang menghutangi juga tanda tangan. Itu yang dimaksudkan wal yumli lilladzi alaihil haqqu. Jadi satu kebenaran, hutangnya itu dicatat, disaksikan, fayuqru liya'lama ma alaihi, agar dapat diketahui yang dihutangkan itu berapa. Sampai seperti itu Allah mengajarkan kepada kita. Tetapi di dalam prakteknya kita sering keledor untuk urusan hutang piutangnya, apalagi kepada saudaranya, ya. Padahal Allah sudah mengajarkan supaya tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi pertengkaran, ya. Maka sebaiknya hutang piutang itu dicatat, jangan sampai lesan saja. Ya nanti sebelum 4 bulan lagi saya bayar, ya wis gitu, ya. Belakangan bertengkar, rasan-rasan, ya. Kok nyaur ya. Jadi suci enggak, belum 6 bulan nih. Ya, itu sensitif, masalah kecil, tapi itu akan menjadi pertengkaran. Apalagi kalau kemudian terjadi antara persaudaraan, saudara-saudara. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan pada ayat yang sebelumnya itu, hendaknya kalau memang itu hutangnya itu hutang karena kebutuhan yang mendesak, tidak bisa terhindari, harus berhutang dan kemudian nggak bisa nyaur, itu Allah mengajari sudah bebaskan saja, berikan saja, sedekahkan saja semuanya itu. Itu ajaran di dalam syariat Islam. Cuma dalam prakteknya orang itu ya agak susah untuk membebaskan hutang, ya. Asalnya hutang, ya. Hutang saya harus dibebaskan. Itu kan memang berat bagi kita, ya. Tapi itu Allah menjanjikan yang besar, ya. Di dalam hadis yang pernah saya sampaikan, man anzara mu'siran
falahu bikulli yaumin mithluhu sadaqah. Ya. Siapa saja yang menunda, jadi nggak usah sahur ya, nanti bulan lagi nggak apa-apa. Itu menunda, itu dianggap bersedekah, sudah mendapatkan sedekah. Menundakan saja nggak apa-apa, Mas. Bulan mana? Ya. Itu menundakan saja sudah mendapatkan pahala. Nah, siapa saja yang membebaskan, nah, membebaskan itu pahalanya sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di akhirat nanti itu sangat besar sekali. Di samping bernilai sebagai orang yang bersedekah, hanya menunda saja dianggap bersedekah, apalagi yang membebaskan. Orang yang sudah membebaskan itu akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan seperti itu. Sementara orang yang berhutang yang harus dicatat ini, itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh berhati-hati, ya. Berhati-hati menulis itu ada saksinya, ada juru tulisnya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengingatkan lagi, wal yattaqillaha rabbah. Kamu betul-betul bertakut kepada Tuhanmu, jangan sampai dirubah-rubah catatannya itu, ya. Catatannya dirubah-rubah. Walaupun itu masalah ringan, tetapi menjadi berat. Nanti Allah akan mengancam kepada orang yang sembrono terhadap hutang piutang itu. Di akhirat juga akan mendapatkan balasan dari Allah, akan mendapatkan kesusahan, ya. Bagi orang yang sembrono di dalam masalah hutang piutang itu, ada yang nakal, ya. Sudah tidak mau membebaskan, malah dirubah-rubah, dirubah tahunnya, tanggalnya misalnya. Nanti mau bayar 6 bulan lagi, ternyata dirubah menjadi 10 bulan. Atau jumlah uangnya itu dosanya besar sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan kata-kata wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah bertakwa kepada Tuhannya. Apa yang bertakwa, takut kepada Allah itu apa? Takut apanya? Fi imlaihi, ya. Di dalam mencatatnya itu, di dalam menulisnya itu, jangan sampai dirubah-rubah. Wala yabkhos, jangan sampai mengurangi minhu, dari hutangnya itu. Al-haq, ya, dari hutangnya syai'an, sedikit pun. Ini bagi yang normal, orang yang punya akal sehat, yang punya akal sehat. Nanti juga ada aturan-aturan secara rinci. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjelaskan nanti yang berhutang itu orang yang akalnya kurang, misalnya orang bodoh misalnya. Nah, itu nanti ada aturan-aturan tersendiri yang oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan secara rinci. Jam 9 Isya di mana? Iya. Baik, nanti kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Ayat ini panjang, ya. Saya potong sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih menguatkan keimanan kita,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala ma nawaina wa ala ma nawasala fa salih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a awliya'illah wa ibadihi salihin aina ma kanu wa syariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa jawiha. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وسنا بسر اسمك المسون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آباء آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.